Baiklah, perkenalkan nama saya Clara Sirait dengan NIM B1B1233082. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu ekologi pemerintahan. Baiklah, yang pertama, ekologi dikenal sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kata ekologi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang artinya rumah atau tempat untuk hidup, dan logos yaitu artinya ilmu, sehingga dapat disimpulkan ekologi merupakan ilmu yang mengkaji interaksi antara makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu ekologi pemerintahan. Ekologi pemerintahan adalah suatu ilmu yang mempelajari adanya proses saling mempengaruhi sebagai akibat adanya hubungan normatif secara total dan timbal balik antara pemerintah dengan lembaga-lembaga tinggi negara maupun antar pemerintah vertikal horizontal dan dengan masyarakat yang ada di sekitaran lembaga tersebut. Selanjutnya, menurut Profesor F. Waring menyebutkan ada 5 hal yang mempengaruhi bekerja suatu sistem dalam ekologi pemerintahan, yaitu yang pertama, keadaan penduduk, yang kedua, struktur sosial, yang ketiga, sistem ekonomi, dan yang keempat, ideologi negara, dan yang terakhir yaitu sistem politik dalam suatu negara tersebut. Baiklah, selanjutnya mengenai penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan dalam ekologi pemerintahan mencakup kegiatan yaitu merancang, mengorganisasikan, mengarahkan, mengordinasikan, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik oleh aparatur negara dalam rangka mencapai tujuan negara. Hal ini biasanya terjadi pada tingkat nasional, daerah, ataupun lokal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor utama dalam ekologi pemerintahan menurut F. Waring. Yang pertama yaitu faktor fisik. Yang dimaksud dari faktor fisik ini yaitu seperti lingkungan geografis, iklim, dan sumber daya alam yang ada dalam suatu negara tersebut. Yang kedua yaitu lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial budaya merupakan salah satu faktor utama dalam ekologi pemerintahan. Hal ini terjadi karena dalam lingkungan sosial budaya terdapat nilai, norma, dan adat istiadat, tingkat pendidikan, dan budaya yang menentukan bagaimana kebijakan dirancang dan dapat diterima oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu lingkungan politik. Lingkungan politik yang stabil, sistem partai, dan hubungan antar lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif mempengaruhi efektivitas dalam suatu birokrasi. Konflik politik bisa menghambat dan mendorong reformasi pemerintahan. Selanjutnya, lingkungan ekonomi. Tingkat kemakmuran, struktur ekonomi, dan kesenjangan sosial mempengaruhi kapasitas pemerintahan dalam menyediakan pelayanan publik untuk masyarakat sendiri. Lingkungan hukum. Sistem hukum dan penegakan hukum merupakan bentuk batasan dan arah kerja birokrasi. Kepastian hukum penting dalam mendukung pemerintah yang bersih dan efektif. Selanjutnya, pengaruh ekologi pemerintahan terhadap pembangunan masyarakat. Hal ini dikarenakan pemerintah tidak berdiri sendiri, melainkan dalam suatu sistem lingkungan, budaya, politik, dan ekonomi yang saling mempengaruhi satu sama lain. Keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menyesuaikan kebijakan dan program dengan karakteristik serta kebutuhan masyarakat setempat. Selanjutnya, hubungan antar lembaga pemerintahan di Indonesia yang sangat berkaitan dengan konsep ekologi pemerintahan. Karena setiap lembaga tidak beroperasi dalam ruang hampa atau tidak dapat berdiri sendiri, melainkan dalam suatu sistem yang saling mempengaruhi dan bergantung pada satu sama lain. Dengan adanya hubungan antar lembaga tersebut, ekologi pemerintahan berpengaruh terhadap pembangunan masyarakat, karena pemerintah tidak dapat berdiri sendiri, melainkan dalam suatu sistem lingkungan, sosial budaya, politik, dan ekonomi yang saling mempengaruhi. Keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menyesuaikan kebijakan ataupun program-program yang akan diberikan kepada masyarakat. Ketika faktor-faktor tersebut tidak diperhatikan, maka dapat menimbulkan konflik antar masyarakat dengan pemerintahan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang peran LSM dan
masyarakat sipil dalam ekologi pemerintahan. Peran mereka mencakup memberi masukan terhadap kebijakan, mengadvokasi kepentingan kelompok rentan, mengawasi kinerja pemerintah, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, dalam ekologi pemerintahan, keberadaan LSM dan masyarakat sipil menciptakan keseimbangan kekuasaan, memperkuat kontrol sosial, serta menjembatani komunikasi antara pemerintah dan warga. Semakin aktif dan kuat peran mereka, semakin sehat pula ekosistem pemerintahan yang akan dibentuk. Baiklah, sekian dari penjelasan saya mengenai ekologi pemerintahan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.